Imunisasi itu adalah investasi buah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat sehat RSML. Selamat datang di acara kita Tanya Dokter, live Instagram @RSM Lamongan. Baik, seperti biasa acara kita Tanya Dokter adalah acara yang akan mengusung tema-tema menarik seputar kesehatan. Dan pada kali ini kita kedatangan salah satu narasumber, yaitu siapa kita nanti kita sapa ya, yaitu adalah Dr. Bayu Kurniawan, spesialis anak, Magister Biomed. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dok? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana dok? Tadi banyak pasien atau gimana ini? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena dok, ya. jadwalnya memang imunisasi. Iya. Hari Kamis jadwalnya imunisasi dok? Iya betul. Wah tepat sekali dok ya. Dengan tema kita hari ini adalah ceria. Cerita tentang imunisasi anak. Cerita tentang rekomendasi imunisasi anak. Oke, saya ulangi. Cerita tentang rekomendasi imunisasi anak. Matan gitu, dok. Iya. Selama ini dok, mungkin jenengan punya pengalaman atau mungkin ada ilmu-ilmu wawasan yang mungkin bisa dibagikan kepada ayah bunda di rumah tentang apa itu sebenarnya imunisasi dok? Seringkali kita memang menyamakan imunisasi dan vaksinasi. Betul sekali, gitu. Imunisasi, vaksinasi. Jadi sebetulnya kalau imunisasi itu ada yang bersifat aktif, ada yang bersifat pasif. Jadi prinsipnya adalah memberikan kekebalan kepada tubuh seseorang ya, supaya dia terhindar dari suatu penyakit. Imunisasi secara pasif mungkin yang sekarang lagi trending topik saat ini adalah transfusi plasma konvalesens pada penderita COVID-19. Itu adalah salah satu cara untuk mentransfer antibodi atau kekebalan tanpa seseorang itu terlebih dahulu terinfeksi sehingga membentuk kekebalan atau antibodi. Jadi antibodi atau kekebalan yang sudah dimiliki oleh orang lain, karena sampai saat ini kita belum tahu obat yang tepat untuk COVID-19, akhirnya kekebalan itu ditransfer ke dalam tubuh seseorang yang sedang sakit supaya kekebalan itu bisa memerangi atau melawan suatu infeksi. Itu namanya imunisasi secara pasif. Sedangkan imunisasi secara aktif yaitu yang kita kenal dengan istilah vaksinasi. Jadi memberikan suatu bahan atau komponen organik yang bisa merangsang kekebalan tubuh secara aktif. Jadi kekebalan itu diproduksi oleh seseorang itu sendiri. Dalam konteks ini adalah seorang anak, dengan memberikan penyakit dalam tanda petik ringan. Karena kita memberikan bahan baku untuk merangsang kekebalan. Jadi contohnya kita memasukkan suatu kuman atau suatu virus yang sudah kita bunuh atau kita lemahkan, sehingga seakan-akan pada tubuh bayi atau seorang anak ini menderita penyakit tertentu tapi skalanya ringan, sehingga kekebalan tubuhnya bisa melawan, membentuk sel memori dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh atau antibodi yang spesifik. Imunisasi secara aktif ini dengan memasukkan bahan atau komponen yang merangsang kekebalan tubuh dari seseorang yang menerima imunisasi ini disebut vaksinasi. Vaksinasi iya, ya dok ya. Jadi karena seringkali bingung ya dok masyarakat itu. Rancukan imunisasi vaksinasi ya. Siap. Gitu. Berarti istilah lainnya mungkin secara awal bisa dikatakan bahwa vaksinasi adalah imunisasi aktif, sedangkan imunisasi itu sendiri adalah bisa yang aktif, pasif. bisa pasif. Bisa aktif, iya. bisa pasif. Berarti kalau vaksinasi artinya berarti imunisasi aktif. Lah, vaksinasi ini schedule-nya, jadwalnya sudah mungkin diketahui bersama ya oleh ayah bunda. Jadi dari pemerintah sendiri sudah ada namanya buku KIA ya, yang warnanya pink itu bisa digunakan oleh ibu yang hamil sampai si adik ya, sampai usia 5 atau 6 tahun. Di situ juga
di salah satu halamannya ada jadwal imunisasi. Ya. Tapi dari kami sendiri, Ikatan Dokter Anak Indonesia, melihat perkembangan baik secara nasional maupun internasional, melihat dari berbagai hasil penelitian, karena ini proses tentang imunisasi ini selalu berkembang ya, tidak berhenti, tidak terus kemudian ditemukan terus selesai gitu, enggak. Jadi setiap kali imunisasi ditemukan, dicoba dulu. Sekarang kita juga mendengarkan percobaan klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3, nanti 4 pasca pemasarannya juga masih dievaluasi lagi dan masih dibanding-bandingkan antara produk 1, produk 2 dengan sebagainya macamnya, baik efikasinya, keamanannya begitu. Oke, Dok. Ya, dan kejadian ikutan pasca imunisasinya. Sehingga kemarin bulan Desember 2020 Ikatan Dokter Anak Indonesia itu mengeluarkan rekomendasi imunisasi anak versi IDAI tahun 2020. Itu yang terbaru ya, Dok? Iya, yang terbaru, baru bulan 2020. Desember, kurang lebih tanggal 14 Desember tahun 2020. Jadi kenapa topik yang saya pilih itu adalah cerita tentang rekomendasi imunisasi anak. Baik, Dok. Gitu. Ada kebaharuannya ya di rekomendasi yang terbaru itu. Oke, siap, di Dok. tahun 2020 itu. Baik, Dok, mungkin bisa disampaikan kepada ayah bunda di rumah perbedaannya apa sih, Dok? Rekomendasi yang terbaru Desember itu dengan mungkin sebelumnya, Dok. Ya, jadi Prinsipnya sebelumnya apa, ada Dok? tahun 2017. Sebetulnya tidak ada perbedaan yang terlalu Signifikan. Ya, tidak terus yang satu belok ke kanan, satu belok ke kiri, enggak. Cuman ada beberapa penyesuaian. Jadi tentang jadwal pemberiannya. Jadwal pemberiannya yang berbeda. Tentang jadwal pemberiannya, pengulangannya ya. Tapi kalau jenis imunisasinya mungkin ada pembaruan, itu di jadwal yang lama masih ada campak, sekarang sudah jadi MR ya. Seperti Sekarang itu. apa, Dok? Kalau MR. MR. Iya, measles dan rubella. Contohnya cuma seperti itu. Jadi jadwalnya enggak terlalu berbeda. Rekomendasinya nggak terlalu yang berbeda signifikan, cuman jadwalnya ada beberapa penyesuaian. Dulu strict diberikan 2, 3, 4 bulan umpamanya gitu tertulis, sekarang bisa diberikan 2, 3, 4 atau 2, 4, 6. Contohnya 2, 3, seperti 4 itu. atau 2, Iya. 4, 6. Terus dulu diberikan pada usia tertentu, oh sekarang bisa lebih dini diberikan. Karena apa? Karena melihat kejadiannya. Oh, kalau diberikan lebih lambat, anak ini punya potensi untuk terinfeksi penyakit itu, sehingga diberikan lebih awal. Dulu tidak diulang atau tidak di booster, sekarang di booster. Contohnya begitu. Jadi sebetulnya lebih jadwal imunisasinya lebih padat lagi dan lebih memperhatikan kondisi kekinian, di mana kita sekarang banyak sekali penyakit-penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I terus muncul kembali karena cakupan imunisasi yang rendah, terlebih di masa pandemi kemarin. Pada orang tua, pelayanan kesehatan pada menutup pelayanan imunisasi atau menunda. Tapi keterusan akhirnya penyakit-penyakit yang mestinya sudah dapat dicegah muncul kembali, dan kita tidak mau seperti itu karena kerugiannya jauh lebih besar. Jadi dunia kedokteran sekarang sudah lebih bergeser dari upaya pengobatan ke arah pencegahan. Nah, untuk penyakit-penyakit yang memang kita tidak mampu untuk mengobati, belum ditemukan pengobatannya, atau pengobatannya itu menghabiskan biaya yang cukup besar, atau memberikan kerugian yang cukup tinggi, baik dari segi finansial maupun dari segi sosial, dari pasiennya akan menimbulkan kerugian, dan bahaya penyebaran penyakitnya cukup luas. Disitulah vaksinasi imunisasi aktif berperan. Contoh yang sudah kita hadapi saat ini, sampai detik ini kita kan berhadapan dengan satu macam penyakit virus yang belum kita ketahui obatnya dan sudah membuat geger seluruh dunia sejak bulan Januari 2020 sampai hari ini ya. Itu contoh, kita belum tahu obatnya, pengobatannya juga belum tahu betul. Jadi yang tahu hanya adalah kira-kira ini, dan efeknya luar biasa. Ya akhirnya kita sekarang alhamdulillah kan kita mulai bulan kemarin juga sudah melakukan vaksinasi. COVID-19. Itu contoh. Jadi disitulah imunisasi aktif atau vaksinasi itu berperan. Baik, Dok, penjelasannya luar biasa lengkap ya, Dok ya.
Mungkin untuk panduan ayah bunda dok, kira-kira apa yang perlu diketahui dengan adanya perubahan itu? Apakah cukup melihat buku KIA-nya ataukah seperti apa dok? Sehingga Baik. ada space yang terlewat tadi itu dok. Iya. Jadi di buku KIA ini memang ada perbedaan dengan rekomendasi imunisasi Yang menurut lama dengan Ikatan yang Dokter baru. Anak Indonesia, baik yang lama maupun yang baru. Karena bagi kami sesuai dengan WHO istilahnya ya, seluruh imunisasi yang sudah ditemukan dan terbukti aman buat anak itu kami rekomendasikan. Dan itu kalau direkomendasikan berarti memang itu yang baik buat anak-anak. Tapi tidak semua jenis imunisasi itu memang masuk di dalam buku KIA versi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Banyak satu dan lain hal faktor-faktor yang menyebabkan kenapa tidak semua rekomendasi itu masuk di buku KIA. Buku KIA. Jadi kalau sehingga kita mengenal ada imunisasi dasar, imunisasi lanjutan, dan imunisasi tambahan. Tambahan ya dok. Iya. Jadi ada 3. Ya, kalau Dasar, dulu lanjutan, tambahan. Istilahnya imunisasi wajib dan tidak wajib. Nah ini iya, menurut siap. kami dokter anak terminologi wajib tidak wajib ini kurang tepat. Jadi karena memang semua imunisasi itu tercipta dan ada untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak yang optimal. Jadi kalau tidak wajib seakan-akan itu tidak penting. Tapi kalau ini imunisasi dasar, lanjutan dan tambahan, ini konteksnya lebih bisa diterima ya. Jadi memang imunisasi dasar itu adalah imunisasi yang diberikan pada anak kurang dari 1 tahun gitu ya. Meskipun perinciannya juga berbeda dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang terbaru. Iya, dok, ya. iya. Dan itu memang berkaitan erat dengan satu dan lain faktor ya. Iya. Jadi kalau ditanya bagaimana schedule atau jadwal imunisasi dokter ya, coba nanti pada ayah bunda bisa browsing zaman sekarang ya, ambil smartphone, buka Google, nanti rekomendasi imunisasi IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia 2020, nanti jelas gitu. Rekomendasi IDAI 2020. Rekomendasi imunisasi IDAI 2020 itu sudah ada lengkap ya dok ya. sudah ada ya. Ya. Sehingga tidak perlu lagi ayah bunda melihat buku KIA yang lama. Tidak apa-apa, sudah itu update ini, dok, ya. dilihat aja perbedaannya. Nanti ayah bunda bisa menilai sendiri ya. Oh mana yang sudah ada, mana yang belum. Nah nanti untuk jadwalnya, untuk prosedurnya bisa dikonsultasikan ke dokter yang menjadi langganan. Ya. Baik dok. Baik dok, mungkin ada ayah bunda yang sudah lama ya, anak-anaknya sudah agak besar dan ternyata hadir lagi buat yang baru. Mungkin agak lupa dok, imunisasi dasar itu apa saja, lanjutan apa, dan tambahnya apa, mungkin segera bisa direview dok. Yang jenengan mungkin bisa disampaikan yang poin-poin pentingnya dok. Baik, jadi kalau imunisasi itu, imunisasi dasar itu adalah imunisasi yang kita berikan kepada buah hati kita ya. Biasanya imunisasinya lebih dari 1 kali. Ada beberapa imunisasi memang cukup 1 kali seumur hidup. Ada beberapa yang harus kita ulang. Itu sampai si anak ini usia 1 tahun. Kemudian di usia 1 tahun ini pun ada yang memang tidak masuk di program pemerintah. Yang saya bilang imunisasi dasar ini ditulis sebagai imunisasi tambahan. Nah, kemudian imunisasi kan harus diulang nih. Ketika umur 18 bulan, ada yang umur 24 bulan, ada yang ketika usia sekolah 5-6 tahun ya. Sekarang lebih lebar sekali nih. Sekarang 5-7 tahun, dan di usia kelas 5 atau kelas 6 SD di usia 10 tahun, bahkan usia teenager atau usia SMP juga ada imunisasinya. Sebetulnya imunisasi itu mulai bayi baru lahir sampai dewasa. Buktinya apa? Nah, sekarang pun kita diimunisasi. Betul. Apalagi petugas kesehatan itu juga masih menerima imunisasi hepatitis B contohnya, karena resiko pekerjaannya. Jadi imunisasi itu memang suatu cara untuk penyakit-penyakit satu yang nilai ekonominya itu tinggi sekali kalau tidak kita cegah ya. 2, yang belum ada obatnya. Yang ketiga, sudah ada obatnya tapi daya penularannya, daya kesakitannya itu cukup tinggi ya. Dan 4, memang penyakit itu tidak bisa dihilangkan. Contohnya tetanus. Kita tidak mungkin menghilangkan jamur-jamur penyebab tetanus di alam. Tidak mungkin. Jadi yang paling efektif adalah dengan imunisasi atau vaksinasi. Seperti itu.
dasar yang mungkin sudah dihafal di luar kepala ya oleh para ayah bunda, apalagi kalau yang sudah DPT, anak ketiga, anak keempat, anak kelima ya. Ya, lahir pertama kita berikan hepatitis B ya, lahir pertama kurang dari 12 jam ya. Terus habis itu polio tetes ya. Sekarang ada polio injeksi juga. Terus habis itu ada BCG, habis itu ada difteri, pertusis, tetanus atau DPT ya. Kemudian sekarang juga sebetulnya ada PCV atau pneumokokus, ada penyakit rotavirus, ada influenza, ada measles atau campak, ada rubella, ada penyakit mumps ya, ada hepatitis A, ada tipes, banyak sekali. Ada HPV sekarang, human papilloma virus, yang salah satu pencetus CA cervix pada wanita ya. Terus kemudian masih ada bahkan penyakit dengue atau demam berdarah, itu juga ada imunisasinya, kurang lebih ada 17. Kurang lebih 17 ya. Belum Japanese encephalitis, yaitu yang kita berikan juga di negara kita untuk daerah endemis, contohnya di Bali gitu, Nusa Itu yang Tenggara. encephalitis itu tadi. Iya betul. Siap-siap. Jadi banyak sekarang memang lah. Mungkin yang baru dihafal ayah bunda baru BCG, Yang dasar, Dok, DPT, biasanya. campak, iya itu tadi. Yang tambahan mungkin ya pneumokokus itu Dok ya. Iya. PCV. Influenza sekarang. Influenza. Apalagi sekarang dengan adanya corona, ada anak memang bergejala ringan, tapi kalau anak ini terkena, ya kita tidak minta ya, naudzubillah ya, tapi kalau terkena corona dan ada komorbidnya, influenza ataupun pneumokokus, bisa jatuh dalam kondisi berat. Meskipun awalnya kalau hanya isolated corona sendiri, hanya kondisinya hanya ringan, tapi begitu ada tamunya ini, ada influenza, ada pneumokokus, bisa jatuh dalam kondisi corona berat. Sehingga sekarang ini menjadi penyakit imunisasi yang direkomendasi, yang dikuatkan ya. Ya, jadi lebih direkomendasikan lagi di masa pandemi. Yang dikuatkan itu anak. Istilahnya gitu ya mungkin ya. Karena memang kondisinya begitu. Vaksinasi pada anak yang terkait COVID kan tidak ada, iya. Menggunakan tadi Dok ya. Betul. Influenza dan pneumokokus contohnya, iya. Oke, Gitu. siap, Penyakit-penyakit seperti itu kita lindungi supaya tidak menjadi komorbid. Kalau naudzubillah anggota keluarga kita, buah hati kita tertular corona 19. Semoga tidak. Iya, iya. Dok, kalau dilihat dari pengalaman ayah bunda itu kan kadang banyak curhat ya Dok ya. Selain imunisasi itu ada yang panas, kemudian ada bahkan sampai kejadian kejang seperti itu. Kira-kira apa Dok yang harus dipersiapkan ketika ayah bunda ini sudah memutuskan untuk vaksinasi Ananda? Sebetulnya vaksinasi itu tidak ada yang dipersiapkan. Jadi tepati saja jadwalnya. Tepati saja jadwalnya. Iya, karena vaksinasi yang beredar itu sudah terbukti ampuh, aman. Jadi tidak mungkin, kita sekarang menyaksikan sendiri, betul-betul mengamati dari publikasi di dunia online, di dunia offline ya, mulai dunia maya sampai dunia realita, menemukan dan memasarkan suatu produk imunisasi tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi sebelum suatu vaksin itu dilempar ke pasaran dan kemudian disuntikkan ke manusia, ada proses yang begitu panjang. Jadi contohnya yang sekarang mungkin kemarin sempat heboh antara vaksin corona buatan Sinovac dengan vaksin corona buatan Pfizer atau Moderna. Itu bahan dasarnya ya, mRNA-nya itu sudah diteliti lama. Mulai kemarin flu burung, SARS, MERS. Jadi begitu corona tinggal ditumpangkan ke bahan dasarnya aja. Jadi kendaraannya sudah ada, tinggal kita nyari penumpangnya. Jadi kalau seandainya kita kemarin tidak terkena pandemi, tidak kena epidemi yang lain ya, SARS, MERS, mungkin kita tidak semudah itu menemukan virus corona. Memulai lagi kendaraan. Karena harus memulai lebih awal, harus menemukan kendaraannya. Karena kita kemarin sudah pernah menemukan kendaraannya, jadi WHO sudah pernah menemukan kendaraannya. Jadi tambahan-tambahannya ini tinggal ditumpangkan. Tapi sebenarnya bukan hanya ya, ini saya contohnya mengutip. Dan kemudian harus dicoba dulu ke hewan coba, ke sel dulu ke hewan coba, baru ke manusia dalam populasi yang kecil sampai yang sedang sampai yang besar lah. Contohnya seperti itu. Jadi vaksin yang sudah mendapatkan izin edar itu pasti ampuh dan aman, insya Allah gitu. Jadi tidak ada yang perlu dipersiapkan. Kontraindikasi atau seorang anak tidak boleh diimunisasi itu sangat sedikit sekali. Jadi tidak perlu khawatir. Contohnya batuk, pilek, ringan, tidak ada gejala tambahan, silakan diimunisasi. Itu bukan kontraindikasi imunisasi. Bahkan seseorang
anak sekalipun dengan penyakit yang menyerang kekebalan tubuh, contohnya HIV/AIDS, itu pun boleh diimunisasi. Tentunya kami nanti memilih imunisasi apa yang akan diberikan, tapi itu boleh diimunisasi. Jadi imunisasi itu ampuh dan aman. Tetap disesuaikan ya dok ya dengan yang pilihannya. bikin tidak ampuh dan tidak aman itu black campaign atau kampanye negatif tentang imunisasi yang banyak sekali memang. Jadi dengan keterbukaan informasi di era demokrasi atau demokrasi ini, kita menghadapi dua pandemi atau kita sebut twindemic. Jadi pandemi atas penyakit itu sendiri dan pandemi akan arus berita yang tidak benar. Itu tugas kita bersama. Pandemi penyakit dan pandemi atas berita yang tidak benar. Iya, atau gitu. Hoax. Oke, siap dok. Oke. Baik dok, tadi kan dokter sudah memaparkan banyak hal ya tentang apa itu imunisasi, beda dengan vaksinasi, kemudian ada yang terbaru. Nah, kadang ayah bunda itu kan sudah pernah mengalami hal-hal yang terjadi ketika anak diimunisasi. Kadang kan demam ya dok ya. Betul. Berarti cukup saja sediakan obat anti demamnya. Betul, atau obat penurun demam untuk kompres itu cukup hanya diberikan itu, karena demam karena pasca imunisasi juga tidak semua. Jadi yang paling sering menimbulkan demam itu imunisasi DPT. Karena ada komponen pertusisnya yang menyebabkan demam. Tapi teknologi juga sudah mampu menciptakan produk vaksin baru sebetulnya bukan tanpa demam ya, yang demamnya lebih ringan. Karena yang dicap tanpa demam itu masih sekitar 5-7% masih ada yang demam, cuman demamnya lebih ringan. Dan demamnya pasca imunisasi umumnya tidak lebih dari 3 hari, dan masih bisa ditolerir oleh anak tersebut. Iya, jadi sebetulnya imunisasi itu aman dan ampuh. Siap. Ya, kita begitu cakupan kita rendah karena keteledoran kita, itu langsung timbul penyakit-penyakit yang mestinya sudah hilang dari peredaran di dunia. Ini contohnya di tahun 2005 kalau tidak salah kita pernah kena wabah lagi polio. Nah, coba bayangkan seorang buah hati harus tumbuh cacat permanen karena terinfeksi polio. Itu karena kesadaran kita, cakupan kita rendah. Jadi kita sekarang di musim pandemi kan kita juga belajar namanya kekebalan komunitas atau herd immunity, kekebalan komunitas. Jadi imunisasi itu tidak akan ada guna kalau tidak 70-80% dari populasi itu terimunisasi. Dan itu masih menjadi santapan hoax golongan-golongan tertentu yang anti imunisasi dengan menyatakan bahwa loh, anak saya lo tidak diimunisasi itu sehat bugar, tidak sakit apa-apa, sedangkan itu katanya anak tetangga diimunisasi, katanya ya demam tinggi lah, apa kejang lah. Padahal yang tidak sakit itu mestinya bersyukur, karena berarti populasi di sekitarnya itu terimunisasi, sehingga si anak yang tidak mendapatkan imunisasi atau vaksinasi ini tidak terpapar penyakit. Coba kalau dia terpapar, belum tentu si orang tua ini bisa berkata demikian. Karena tidak 1-2 pasien, saya sering kali juga mendapatkan pasien datang dalam kondisi berat dengan status imunisasi yang tidak lengkap, bahkan nol, tidak mau imunisasi sama sekali. Tapi begitu terserang penyakit yang mestinya dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I, sudah getun, sudah menyesal. Sudah lewat masanya, anaknya sudah mengalami kecacatan permanen. Na'udzubillah ya dok. Ya. Jadi imunisasi itu bukan hanya perspektif individu sebetulnya. Jadi kita ngomong imunisasi itu bukan hak orang tua, imunisasi itu hak anak dan kewajibannya orang tua untuk mengimunisasikan anaknya. Jadi imunisasi itu hak anak, kewajiban orang tua. Baik dok, itu menjadi salah satu yang harus diingat oleh ayah bunda di rumah. Imunisasi adalah hak anak dan kewajiban orang tua. Bukan hak orang tua untuk memilih anaknya yang diimunisasi atau tidak diimunisasi. Itu hak anak yang wajib diberikan orang tua. Tanpa harus bertanya mau nggak diimunisasi. Nggak mungkin ya. Baik dok. Kemudian ada juga beredar di masyarakat dok, kalau mau imunisasi sebaiknya minum vitamin dulu nih 1 minggu biar nanti kekebalan tubuhnya bisa terbentuk optimal. Apakah itu pernyataan yang betul atau mungkin ada yang kurang pas? Jadi cek mitos atau fakta. Betul sekali. Jadi mitos. Malah yang sering beredar, buat apa diimunisasi? Dengan ASI, makan buah-buahan, konsumsi sayur-sayuran,
dengan susu, Pola ya kan? hidup sehat. Itu kan sudah memberikan kekebalan. Buat apa diimunisasi? Ya, malah pernyataannya malah lebih bombastis kalau yang ngaten, sering kali saya iya. dapatkan. Jadi itu Lebih ekstrim ya, Dok. iya, itu mitos. Ya, faktanya bahwa memang dengan minum susu, makan sayur, Pola hidup konsumsi sehat. buah-buahan, olahraga umpamanya, anak Iya. olahraga apa ya? Itu adalah berperan dalam kekebalan secara umum. Kekebalan umum. Iya, ya. sedangkan vaksinasi ini adalah kekebalan spesifik terhadap satu jenis penyakit yang kita berikan vaksinnya. Jadi beda, satunya konsep Spesifik. umum, satunya spesifik. Jadi yang disampaikan tadi itu konsep kekebalan umum, sedangkan vaksinasi adalah konsep kekebalan spesifik. Ya, contohnya ya pandemi yang kita hadapi ini. Apakah yang terkena dan sakit itu tidak mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, Olahraga. terkena, Oke. tapi karena memang kita belum punya kekebalan spesifik. Makanya kita kemarin beramai-ramai setelah ditemukan, alhamdulillah diberikan vaksin COVID secara gratis. Ya, ya itu bentuk tanggung jawab pemerintah ya. Baik, Dok. Nggih. Baik, Dok, luar biasa. Jadi banyak hal yang mungkin nanti bisa dipahami ayah bunda dari penjelasan yang disampaikan Dokter Bayu. Kemudian mungkin masih ada ini, Dok, mitos ya. Oh, banyak mitos ya, Dok. Gitu. Cek faktanya. Jadi memang beberapa ayah bunda itu mengalami ada fase-fase di mana anak itu terlupa, Oke. terlupa dan terlewat. Untuk kemudian ayah bunda merasa oh ini enggak apa-apa, masih terlewat 1-2 bulan, oke. Tapi kok terlewat 6 bulan, itu gimana, Dok? Oh, ini pertanyaan, ini bukan mitos Oke. atau fakta. Oh iya, betul. Jadi tidak usah khawatir ya. Terlewat bukan berarti terus ya sudah lewat, enggak seperti itu ya. Masih bisa kita berikan vaksinnya. Jadi di dunia kedokteran ini ada yang namanya catch up immunization. Jadi catch up untuk mengejar. Jadi tidak perlu nanti diulang dari awal. Jadi tinggal melengkapi saja. Melengkapi umpamanya DPT baru diberikan pertama kali usia 2 bulan, kena pandemi, Nggih. ya 6 bulan baru ingat, loh sekarang anak saya sudah 8 bulan atau 9 bulan, DPT-nya baru sekali. Ya udah, nanti ke dokter konsultasikan, akan kita kejar ketertinggalannya. Tapi tidak kita ulang dari awal, tapi kita lengkapi saja. Melanjutkan. Nah, apakah itu nanti cukup efektif? Lah itu memang selama dia tidak mendapatkan imunisasi ya, serialnya tadi, berarti dia tidak mendapatkan perlindungan terhadap penyakit DPT. Ketika terlewat Iya, tadi ini, antibodinya Dok, ya. turun pasti. Jadi imunisasi itu kan skemanya sekali pemberian umpamanya itu baru merangsang 30 atau 40% kekebalan. Nanti diberikan lagi kedua 60%, diberikan lagi ketiga bisa sampai 90%. Contohnya begitu. Jadi ketika dia tidak diberikan, ya dia punya potensi untuk terinfeksi. Tapi begitu kita lengkapi serisnya atau serialnya, itu insya Allah kadar antibodinya cukup untuk melawan, meskipun tidak setinggi yang diberikan sesuai jadwal. Sesuai jadwalnya. Iya. Tapi bukan berarti terus kemudian ya sudahlah terlambat, Sudahlah. udah dilewatkan saja, enggak. Datang ke dokter, konsultasikan, akan kita lengkapi jadwalnya tanpa perlu mengulang dari awal. Apakah ada batas minimal atau maksimalnya, Dok? Misalnya 3 bulan itu bisa dilanjutkan, 6 bulan boleh, tapi kalau sudah setahun maka itu dianggap 0 mulai dari Ya. awal, atau seperti apa, Dok? Jadi ada imunisasi yang tetap bisa kita berikan, ada yang memang ada batasannya. Contohnya BCG. Oke. BCG kan rekomendasi terbaru, kalau yang lama boleh terlambat sampai diberikan sampai 2 bulan ya. 2 bulan. Ya, jadi 2 bulan 29 hari masih boleh. Kalau sekarang 1 bulan. Nah, kalau umur 4 bulan belum di BCG bagaimana, Dok? Nggak apa-apa, nanti bisa kita berikan, tapi kita tes dulu, kita uji dulu. Apakah si anak ini terinfeksi tuberkulosa apa tidak? Nah, kalau tesnya negatif kita imunisasi BCG. Lanjut. Tapi kalau positif ya sudah. Ya sudah, Dok. karena berarti kan dia ada, sudah gitu. punya pernah terinfeksi dan sudah membentuk antibodi, sehingga dari hasil tesnya itu positif. Ada juga contohnya rotavirus, ya. Jadi rotavirus itu memang paling lambat, paling awal itu harus dosis pertamanya harus diberikan selambat-lambatnya di usia sekitar 14-16 minggu. Rotavirus itu, Dok. Iya, nanti dosis terakhir selambat-lambatnya diberikan pada usia 32 minggu atau 8 bulan. Kalau lewat dari itu ya sudah.
Tapi kalau belum masih bisa. Tapi kalau contohnya seperti DPT, campak, nah itu masih bisa terus kita catch up. Jadi memang ada beberapa yang ada batasan usianya, ada beberapa yang tidak. Jadi konsultasikan saja nanti ayah dan bunda ke dokter langganannya. Daripada bingung memutuskan sendiri, sebaiknya konsultasi tapi kepada jangan dokter. takut ya. Jadi prinsipnya jangan takut, tepati jadwal. Kalau terlambat ya sudah tidak apa-apa. Kita kejar ketertinggalannya. Jangan terus malah ditinggalkan. Kalau sudah telat ya sudah gitu, jangan begitu. Malah kadang takut sama dokternya, Dok. Dimarahi karena kan telat ya, Dok ya. Ya, karena tanggung jawab anak Indonesia itu tanggung jawabnya di ayah bunda dan dokter anak. Jadi kami selaku menganggap diri kami juga sebagai orang tua gitu. Pengalaman saya, Dok. Kasihan ini terlambat kan gitu. Contohnya seperti itu kan, berarti dia alhamdulillah nih kalau tidak sakit. Tapi tidak apa-apa ya, kita lengkapi. Kalau sakit kan udah kasihan. Iya. Bahkan saking amannya nih imunisasi. Seandainya ini ya, ayah bunda ini, oh bukunya kemarin imunisasi dibawa kakek neneknya, itu waktu tinggalnya di rumah yang lama, di Tuban umpamanya. Terus kemudian ke Lamongan, oh bukunya ndak ada kena banjir. Terus gimana, Dok? Ya sudah diimunisasi lagi, ndak apa-apa. Karena begitu amannya imunisasi. Tanpa harus mengingat apakah sudah terlampaui jadwal itu atau belum. Iya. Oke, Dok, baik. Karena memang aman. Gitu. Supaya ayah bunda di rumah tidak ragu. Iya, tidak ragu lagi untuk jangan menekankan berkali-kali bahwa imunisasi itu aman dan ampuh. Ya, ampuh dan aman. Ampuh dan aman. Baik, Dok. Dok, ada lagi saya bertanya sebagai ayah bunda karena memang sebagai bunda. Sebagai bunda. Jadi pengalaman saya, Dok, terutama di usia SD itu kadang boosternya itu terlewat, Dok. Kebetulan ada yang mungkin tidak masuk padahal di sekolah ada jadwal imunisasi. Itu gimana, Dok, menurut jenengan? Usia SD, Dok. Iya, enggak apa-apa. Jadi booster tetap diberikan karena ada beberapa penelitian. Contohnya ini saya bicara booster di usia SD kan DPT dan MR ya. Contohnya DPT. DPT yang diberikan di dosis primer namanya ya. Yang dasar tadi yang 12 sampai dengan usia 12 bulan itu harus diulang lagi di 18 bulan. Kalau nanti tidak diulang di 18 bulan maka kadar antibodinya akan turun. Nah, nanti begitu juga di usia 4 sampai 7 tahun harus diulang lagi. Kalau enggak antibodinya turun. Kalau antibodinya turun berarti si anak ini adalah resiko untuk terpajan penyakit yang mestinya dapat dicegah tadi itu. Nah, kalau terlewat jadwal di sekolah ya konsultasikan ke dokter. Nanti bisa diimunisasi di tempat praktek kan seperti itu. Kalau memang mengikuti di sekolah silakan gitu. Karena prinsipnya sama. Jadi kita sama-sama menuju ke Mekah. Cuman mungkin ada yang naik Garuda, ada yang naik Emirates ya. Gitu. Prinsipnya sama ya. Prinsipnya kita memberikan perlindungan si anak ini terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Tapi jadwalnya mau dikerjakan di sekolah silakan, mau dikerjakan di puskesmas silakan, mau dikerjakan di tempat dokter praktek silakan, di rumah sakit silakan. Monggo mana yang nyaman dan istilahnya sudah cocok menjadi tempat konsultasi atau layanan imunisasi bagi ayah dan bunda. Baik, Dok. Baik, Dok. Saya tadi masih penasaran dengan imunisasi tambahan, Dok. Karena kan setahu saya emang imunisasi tambahan itu lumayan mahal ya, Dok ya. Itu. Sebenarnya ada nggak sih, Dok, yang lebih terjangkau? Ataukah memang karena tambahan belum wajib sehingga variasi produknya ini tidak terlalu banyak? Gimana, Dok? Iya. Sebetulnya kita harus melihat ya bagaimana sebuah produk itu diciptakan ya. Mahal ini komponennya banyak ya. Jadi kan kita harus melihat mulai dari rantai penelitiannya, produksinya, distribusinya ya kan, dan pemasarannya. Dan mungkin saya akan melihat dari proses produksinya ya. Jadi sekarang kita sering kali membaca di sosial media ya kan, di YouTube, di Instagram, di Twitter ya, bagaimana sebuah produk imunisasi itu diciptakan. Jadi tidak semudah itu. Contohnya yang paling sederhana yang sudah banyak beredar, kita mengenal ada Pentabio atau DTPW. Jadi ada huruf W-nya sebenarnya kecil. Difteri, tetanus, pertusis, whole cellular. Ini saya ngomong lebih advance ya. Terus kemudian ada produk lain yang DTPA. Difteri, tetanus, pertusis yang aseluler. Iya, yang whole cellular berarti itu seluruh komponen atau seluruh sel. Jadi istilahnya ini ada makhluk hidup nih, saya ini ya. Saya secara utuh dibunuh atau dilemahkan dan kemudian disuntikkan ke anak.
untuk bisa menginduksi atau merangsang kekebalan tubuh. Spesifik itu. Nah, terus kemudian akhirnya loh, kalau yang ternyata whole seluler ini, yang seluruh komponen tubuhnya ini memang bisa menginduksi kekebalan, tapi demamnya juga tinggi, anaknya lebih rewel. Ini contoh ya. Akhirnya peneliti kemudian bagaimana ya? Oh, ternyata tidak harus komponen dari seluruh tubuhnya. Kita ambil bagian tertentu dari si virus ini untuk kemudian kita processing dengan zat pelarut untuk bisa menimbulkan kekebalan yang sama tanpa efek samping yang berat. Nah, itu kan juga butuh dana riset yang tidak kecil. Sehingga karena cara bikinnya rumit, processingnya rumit, otomatis berimbas pada harga. Contohnya seperti itu. Prinsip saran saya pada orang tua sebetulnya, kalau bapaknya merokok, stop merokok. Stop merokok. Karena harga 1 pak rokok itu sekarang kalau dikalikan 1 bulan itu bisa untuk memberikan imunisasi yang baik sesuai rekomendasi buat buah hati. Kalau saya lihat iklan di pinggir jalan, sekarang sudah di atas 25.000 1 pak rokok. 1 paknya Dok ya. Per hari. Kalau 1 bulan sudah bisa imunisasi. Betul. Jadi imunisasi itu adalah investasi buah hati. Seperti hanya kita memberi alat olahraga. Kalau kita memberi alat olahraga sebagai pengeluaran, ya mahal. Iya, kita beli treadmill, dianggap sebagai pengeluaran, ya mahal. Tapi kalau itu dianggap sebagai investasi kesehatan, ya murah. Karena apa yang kita lakukan hari ini itu mencerminkan 5-10 tahun lagi ke depan. Apakah kita sebagai orang tua ini antri di poli sebagai pasien atau antri di pusat kebugaran? Itu kita yang memilih. Nah, investasi dengan vaksinasi yang kita kerjakan buat anak kita itu menentukan anak kita beberapa tahun ke depan. Apakah anak kita ini tumbuh kembangnya optimal, sehat, cerdas, berkualitas, iman dan takwa, atau akan sakit di rumah sakit karena penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi konteksnya tidak mahal dan murah, tapi ini investasi. Baik Dok, luar biasa penjelasannya. Semoga ayah bunda di rumah bisa menangkap maksud yang Dr. Bayu sampaikan, bahwa imunisasi adalah investasi kesehatan. Jika menganggap masih mahal, maka tinggalkan rokoknya, sisihkan tabungannya. Stop rokok. Tanpa perlu menyisihkan tabungan itu, stop rokok. Stop rokok, kemudian uang rokoknya masukkan ke imunisasi. Cukup itu. Bahkan lebih kayaknya Dok ya. Itu bisa yang untuk hafal ini malah mbaknya. Bisa untuk imunisasi tambah lengkap itu Dok. Lengkap sesuai rekomendasi. Baik. Baik Dok, mungkin dari sekian penjelasan Dr. Bayu yang lengkap, panjang, kemudian detail, apakah ada intisari yang mungkin bisa jenengan sampaikan sebagai kalimat yang punya benang merah gitu? Ya. Jadi tujuan kita sebagai orang tua, tujuan kita sebagai saya pribadi sebagai seorang dokter anak, jelas untuk mewujudkan Indonesia yang maju, ya, karena cita-cita kita bersama. Lah, yang melanjutkan Indonesia maju ini bukan saya, bukan ayah bunda. Kelihatannya sudah habis usianya, tapi adalah buah hati kita. Nah, buah hati kita untuk mewujudkan Indonesia maju ini harus sehat, cerdas, berkualitas, beriman dan bertakwa. Lah yang bisa kita kerjakan untuk mewujudkan buah hati yang demikian itu, yang generasi emas ini, adalah tumbuh kembangnya yang optimal. Nah, salah satu tumbuh kembang yang optimal adalah dengan jalan memberikan vaksinasi. Ya, karena berarti itu ada sedikit jaminan di samping nutrisi dan stimulasi yang baik bahwa buah hati ini akan terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yang umumnya penyakit dengan tingkat kecacatan dan tingkat kematian yang tinggi. Gitu. Jadi kerjakan ayah bunda vaksinasi buat buah hati sebagai salah satu ikhtiar kita untuk mewujudkan generasi emas melalui anak kita sendiri, dan yakini bahwa imunisasi itu ampuh dan aman. Kalau masih ragu lagi, silakan konsultasikan ke dokter yang menjadi tempat konsultasi selama ini.
Baik dok. Dan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini selalu terbuka untuk menerima konsultasi dari ayah bunda tentang pertumbuhan, perkembangan demi kesehatan buah hati. Termasuk salah satunya dengan vaksinasi. Itu saja Mbak. Baik dok, terima kasih luar biasa dok. Saya mungkin tidak bisa menyimpulkan karena banyak sekali ilmu dan pengalaman yang bisa dibagikan kepada ayah bunda. Mudah-mudahan bermanfaat. Satu hal yang saya paling ingat adalah imunisasi adalah investasi dan vaksinasi atau imunisasi adalah hak anak dan itu adalah kewajiban orang tua. Ngoten gitu nggih. Betul. Gitu. Baik, sahabat sehat RSML, demikian acara Tanya Dokter yang sudah kita lalui bersama. Terima kasih Dokter Bayu atas segala ilmu dan pengalamannya. Semoga menjadi pemberat mizan akhirat ya dok ya. Amin, dan semoga bermanfaat untuk ayah bunda di rumah. Jangan lupa ayah bunda, ingat selalu pesan ibu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan kemudian menjaga jarak sosial. Dan jangan lupa follow seluruh akun media sosial Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, mulai dari @RSM Lamongan, kemudian fanpage dan serta YouTube RS Muhammadiyah Lamongan. Dan jangan lupa juga jika ada keluhan atau mungkin ada yang perlu dikonsultasikan terkait kesehatan anak, ayah bunda semua jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan karena kami sudah menerapkan protokol kesehatan. Dan sekali lagi untuk semua informasi yang ada di rumah sakit, jangan lupa follow seluruh akun media sosial Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Tetap sehat bersama RSML. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.